Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rilis Wahyudiana Nur Prajati, NIM 193111038 dari kelas PAI 5B. Di sini, saya akan membahas mengenai historitas fikih untuk menempuh mata pelajaran Masailul Fikih yang diampu oleh Bapak Kholis Firmansyah, SHI, MSI. Baik, di sini saya akan membahas mengenai yang pertama adalah historical fikih. Historical fikih dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum Islam yang pertama dan yang kedua adalah aspek sosio-kultural. Untuk yang pertama, sumber hukum Islam, itu ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran berasal dari kata qura'ah, yaqra'u, qira'atan, Qur'anan, yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir ditulis dalam mushaf. Sedangkan hadis berarti perkataan atau ucapan. Sedangkan secara istilah hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk yang kedua adalah aspek sosial kultural. Aspek ini melatar belakangi perwahyuan, sehingga tidak membatasi cakupan kandungannya. Misalnya, corak keberagaman keislaman yang ada di Indonesia yang dipelopori oleh Wali Songo di Pulau Jawa dan Datuk di Sumatera Selatan dengan pola pendekatan yang berbeda. Dan muncullah aliran keislaman yaitu seperti organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Aliran yang ada seperti Sunni dan Syiah. Adapun juga aliran yang berkembang seperti aliran teologi dan mazhab fikih. Baik, untuk yang kedua, mengenai stagnasi tasyrik Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama, yaitu fikih tidak terlepas dari faktor kondisi sosial histori, yaitu kaidah usul fikih mengisyaratkan tentang elastisitas dan fleksibilitas fikih. Untuk yang kedua, mengenai fikih merupakan hasil nalar manusia yang relatif dan lahir berdasarkan kondisi sosial kultural. Karena itulah fikih di suatu tempat belum tentu cocok di tempat lain walaupun dalam waktu yang bersamaan. Untuk yang ketiga, yaitu mengenai adanya perbedaan mazhab sehingga menimbulkan fanatik terhadap kabilah atau kelompok dan saling mengkafirkan antar kabilah itu loh. Kemudian pada dasarnya persaudaraan adalah persoalan prinsip atau usuliyah dalam Islam. Sedangkan perbedaan dalam banyak hal adalah persoalan furu'iyah. Persoalan usuliyah dan furu'iyah bukan pada persoalan yang penting dan tidak penting. Karena semuanya penting, baik fikih maupun akhlak, tetapi dibutuhkan kearifan dalam memahami mana yang lebih utama daripada yang lain. Mana prioritas dan mana yang bisa dikemudiakan. Untuk yang keempat, yaitu pembagian hukum dalam Islam. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah iqtidiyah atau tauhid akan rukun iman. Kemudian yang kedua adalah uluhiyah, yaitu amalan yang wajib dijalankan dan meninggalkan yang dilarang. Yang ketiga adalah amaliyah atau secara praktis dalam ucapan, perbuatan, dan tata cara. Baik, saya lanjut mengenai yang ketiga adalah fenomena fikih generasi awal. Generasi awal ini memiliki 3 substansi. Yang pertama adalah terjadinya perbedaan pemahaman di kalangan sahabat. Mulanya terjadi sejak meninggalnya Nabi Muhammad SAW karena sudah tidak ada lagi rujukan yang terpercaya untuk menyelesaikan masalah yang muncul. Yang kedua, yaitu mengenai para sahabat mulai melakukan ijtihad. Karena untuk mencari solusi tentang tatanan hidup dan kondisi sosial historis sudah berbeda dengan masa Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, yaitu pada masa tabi'in, mulai muncullah masalah yang menginginkan adanya
gerakan istihad dinamis. Para tabi'in tetap merujuk zaman Rasulullah SAW, namun mengarahkan segenap potensi intelektualnya untuk menjawab persoalan berdasarkan otoritas Al-Quran dan Sunnah. Baik, saya lanjutkan yang keempat mengenai fenomena fikih di masa pembentukan mazhab. Ini dibagi menjadi 3 substansi. Yang pertama adalah munculnya corak dalam dan karakter fikih. Kepentingan politik diduga turut berperan dan berpengaruh dalam memberi corak dan karakter fikih-fikih yang lahir dari mereka. Yang kedua adalah mazhab fikih mengalami pengkotakan yang berupa mazhab Maliki, Hambali, Hanafi, dan Syafri. Kelahiran imam mazhab seperti Maliki yaitu sekitar 80 Hijriah, Hambali sekitar 93 Hijriah, Hanafi 150 Hijriah, sedangkan Hambali 164 Hijriah, Syafri sekitar 80 sampai 140 Hijriah. Yang ketiga adalah banyak mazhab yang terlupakan. Hal ini dapat dilihat dalam karya Ibnu Rashid, Hidayat al-Mujahid wa Nishhat al-Mutashid, jilid 1 sampai 2. Kitab ini relatif lebih akomodatif dalam membentangkan sejumlah pendapat para imam mazhab fikih. Meskipun demikian, kitab ini lebih sebagai upaya penulisnya, Ibnu Rashid, untuk merespon kebutuhan umat kala itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai yang keenam, mengembangkan istihad independen atau mutlak. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disertai dengan dampak globalisasi telah membawa atmosfer perubahan yang serba cepat. Masalah sosial muncul dalam wajah yang beragam. Akhir-akhir ini muncul kegelisahan intelektual tentang urgensi dan utilitas usul fikih dalam diskusi keislaman. Akhir-akhir ini kegelisahan ini diekspresikan dalam sebuah kecemasan bahwa ternyata usul fikih hingga saat ini masih sangat kaku dalam menghadapi dan menyapa konteks peradaban kekinian. Ekspresi para intelektual Muslim kontemporer terlihat misalnya seperti Fazlur Rahman, Muhammad Ahron, Hasan Hanafi, Muhammad Syahrul, Nasir Hamid Abu Zaid, Ali Harad, dan Abduhi Ahmed Naim. Demikian Amin Abdullah sebagaimana dikutip Anu Rafiq bahwa Zahur Rahman berpendapat bahwa tidak cukup hanya menggunakan usul fikih dan teori fikih tentang qot'iyat dan janiyat. Ia kemudian menawarkan istilah mengenai ideal moral dan legal spesifik sebagai pembawa awal tradisi Islam. Sedangkan menurut Hasan Hanafi, melihat sebuah keharusan untuk melihat 3 dimensi masa dalam upaya pengembangan fikih seiring peradaban manusia. Itu dibagi menjadi 3, diantaranya adalah yang pertama, masa lampau Al-Mahdi yang dipersoni difaksikan dengan Al-Turds Al-Qadim, yaitu kehasanah klasik. Untuk yang kedua adalah esok atau al-mutasbal dengan sebuah prediksi yang diletakkan pada indikator yang jelas dengan melihat tanda-tanda zaman. Ini dipersonifikasikan dengan Al-Tur Al-Gharabi, Hasanah Barat. Yang ketiga adalah sekarang atau Al-Hali yang dipersonifikasikan dengan Termal Al-Wahyi, realitas kontemporer. Berakhirnya periode istihad dan perkembangan hukum Islam, datanglah periode tahlim sebagaimana diilustrasikan sebelumnya dan terjadi penutupan pintu istihad, yaitu pada 4 Hijriah atau sekitar 11 Masehi. Disinilah kemunduran Islam berawal dalam perkembangan fikih. Baik, saya lanjut untuk yang kelima mengenai ketika pintu istihad ditutup. Ini dibagi menjadi 3 step. Yang pertama adalah penyebab pintu istihad ditutup. Berhentinya perkembangan istihad fikih, yaitu pada masa kodifikasi Al-Quran atau tahwin, karena ulama berikutnya sudah merasa cukup.
Untuk yang step kedua mengenai timbulnya saling serang antar ulama. Hal ini terjadi karena untuk mempertahankan mazhab masing-masing mereka, sehingga timbullah fanatisme mazhab. Untuk step yang ketiga, yaitu tertutupnya ijtihad pada beberapa mazhab. Pintu ijtihad yang tertutup adalah ijtihad mutlak atau penalaran independen, dan yang tetap terbuka adalah pintu ijtihad fi al-mazhab atau ijtihad dalam koridor mazhab. Ini tentu terjadi akibat kekuasaan dan fanatisme. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai yang ketujuh, yaitu tentang Islam di Indonesia. Islam di Indonesia memiliki 3 substansi. Untuk yang pertama adalah bersifat majemuk, umat Islam yang unik dan heterogen, yaitu agama, kepercayaan, suku, ras, etnis, adat istiadat, dan budaya, sehingga dibutuhkan penanganan khusus untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia sehingga menjadi mayoritas. Namun juga tidak bisa dipungkiri, di Indonesia juga Islam menjadi minoritas di berbagai wilayah tertentu. Untuk yang kedua adalah mazhab penguasaan di masa lalu yang mewarisi fanatisme kuat, sehingga kadang-kadang pandangan ulama pendiri mazhab di masa lalu seolah dianggap telah memadai meskipun sudah tak sesuai dengan zaman sekarang. Untuk yang ketiga adalah kegelisahan intelektual mazhab fikih yang dianut, yaitu perlakuan umat sekarang nih lebih mensakralkan kebenaran fikih menurut mazhab yang dianutnya dibandingkan animo untuk menggali sumber-sumber primer seperti Al-Quran dan Sunnah. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk yang ke-8 adalah kearifan menyikapi perbedaan. Ini dibagi menjadi 3 subbab. Di Indonesia merupakan negara Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya adalah Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak budaya, agama, ras, etnik, bahasa, dan lain sebagainya. Perbedaan tersebut merupakan kekayaan dan kekuatan jika dipelihara dengan baik. Untuk yang kedua adalah potensi konflik di Indonesia. Potensi tersebut seharusnya dikomunikasikan dalam rangka menemukan sebuah kesepakatan bersatu atau toleran dalam menghadapi realitas yang mestinya berbeda-beda. Untuk yang ketiga adalah fikih seharusnya mampu memberikan jawaban tuntas terhadap masalah saat ini dengan tidak menafikan fikih yang lahir di masa lalu yang merupakan respon terhadap persoalan yang mengitari masyarakat saat ini. Tetapi persoalan yang muncul hari ini mesti disikapi dengan bijak untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam ranah konteks masalah kini dan akomodatif terhadap fakta empirik aktual masa kini. Baik, saya lanjutkan untuk yang pembahasan terakhir atau yang ke-9 mengenai urgensi perumusan fikih Islam di Indonesia. Itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah mengungkap berbagai bentuk keterlanaan umat Islam dalam memuji produk fikih masa lalu dan kecenderungan memosisikan fikih secara tidak profesional. Untuk yang kedua adalah fikih sebagai produk pemikiran yang dipengaruhi oleh kondisi sosial histori masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang baku atau absolut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.